Baik, terima kasih Ibu Ketua. Pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajarannya dan seluruh anggota Komisi 4 yang saya banggakan. Pertama, saya merasa bangga karena statement Ibu Ketua kemarin setelah meninjau lapangan itu ibaratnya bisa menenangkan atau bisa memadamkan. Ibaratnya kalau ada kebakaran itu rakyat sudah mulai tenang, statement itu. Namun setelah saya mendengarkan penjelasan Pak Menteri, ini harapan saya juga jangan sampai mengecewakan statement daripada Bu Ketua kami. Termasuk saya pun kemarin memberikan satu respon tanggapan yang keras karena saya khawatir juga kalau disemprit Bu Ketua. Ternyata Bu Ketua lebih keras daripada saya. Saya bangga betul. Pak Menteri yang saya hormati, terkait proyek kaitannya dengan PIK, ini gonjang-ganjingnya itu mulai tahun 2009. Saya sebagai pimpinan di sini waktu itu, bahwa di era pemerintahan sebelumnya, itu pernah dilakukan penolakan. Kajian lingkungan hidup strategis sudah dilakukan penolakan oleh pemerintahan Orde Baru dan dilanjutkan pemerintahan berikutnya. Karena memang dengan berbagai pertimbangan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Namun kami juga heran tiba-tiba akhir-akhir ini ibaratnya proyek di sana itu seperti superjet. Push! Langsung selesai semua dan bisa terbangun seperti itu. Dan kedua, yang paling mengejutkan itu adalah ketika terjadi pemagaran yang sudah begitu panjang. Saya mohon maaf Pak Menteri, ini tugas kita bersama. Saya tidak akan istilahnya marah kepada Pak Menteri, tapi kekecewaan saya sebagai wakil rakyat, Pak. Bapak tidak menunjukkan keseriusan dalam persoalan ini. Yang awalnya Pak Prabowo Subianto, presiden yang kita pilih, itu telah membuat statement dan memerintahkan kepada TNI Angkatan Laut dan kepada Panglima TNI. Sebetulnya itu tidak perlu terjadi kalau Bapak dan aparatnya sadar tugas dan fungsi pokoknya. Undang-undang yang kami buat sudah cukup banyak. Undang-undang kelautan saya sebagai ketua panjanya, Undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil saya juga sebagai ketua panja, tata ruang saya juga panjanya, dan tadi Pak Panggah juga sudah menyebutkan tentang UNCLOS 82, itu adalah perjuangan daripada negara-negara yang untuk bagaimana mempertahankan masalah wilayah kelautannya. Ini satu pertanyaan yang juga menggelitik kami bahwa ketika Bapak Presiden sudah memerintahkan seperti itu, Bapak masih berkilah untuk jangan dibongkar dulu, padahal Saudara Ipung sudah turun ke sana melakukan penyegelan. Itu juga menyejukkan sementara, tetapi akhirnya rakyat kecewa lagi karena Saudara Ipung tidak menindaklanjuti apa yang telah ditemukan. Oleh karena itu kalau bicara alat bukti, kalau kita baca dalam undang-undang, itu penyegelan dan foto pengakuan masyarakat itu sudah bisa merupakan alat bukti. Mohon maaf Pak Sekjen, kalau saya salah karena harus banyak belajar tentang hukum dengan Bapak. Dan kedua, juga yang terkait dengan masalah yang tadi Pak Jajanggu sampaikan. Kalau memang KKP tidak punya kewenangan, negeri ini tidak berdiri sendiri, Pak. Ada kepolisian, kanan kiri Bapak polisi semua, jenderal-jenderal. Harusnya paham kenapa tidak lakukan itu. Kenapa sampai Pak Prabowo marah begitu keras dan sampai statement TNI Angkatan Laut yang mengatakan saya tegak lurus secara vertikal kepada Presiden. Tidak ada kanan kiri. Saya salut kepada TNI Angkatan Laut. Boleh kita katakan bravo untuk Angkatan Laut. Ini menunjukkan bahwa keseriusan bahwa negara ini Pak sudah mulai akan dirusak oleh orang-orang tertentu. Kalau kita bicara jujur Pak, kanan kiri di telinga kami ini Pak, dari rakyat Pak, menyampaikan masa sih Pak Sakti Wahyu Trenggono yang katanya sakti
tidak bisa memberantas ini? Tukang becak pun sudah tanya tentang pagar atau pagar misterius di tengah laut. Sopir saya setiap hari tanya, masa Pak Menteri nggak tahu sih? Kemana aja Pak Dirjen ini yang punya fungsi pengawasan? Saya berpikir Bu Ketua, malah khawatir saya penambangan pasir ini juga bagian rekayasa nih. Karena pematokan itu nanti ujung-ujungnya adalah akan ada penimbunan pasir. Jangan-jangan kebijakan pasir yang diusulkan nanti adalah rekayasa supaya penyedot pasir untuk menutup itu, setelah itu dikeluarkan sertifikat dan lain sebagainya. Sedimen laut alasannya. Nah ini mohon betul-betul kita pikirkan bersama. Semua orang tahu tentang PIK itu siapa, bagaimana kekuatannya, dahsyatnya. Tapi saya minta Pak, tanamkan ayo jiwa merah putih kita. Jiwa merah kita di berada kita ini. Jangan sampai ada negara dalam negara yang semaunya sendiri mengatur pemerintahan kita. Saya selalu dengan Pak Prabowo, oleh karena saya minta kepada Komisi 4, spirit semangat Presiden kita yang begitu luar biasa, harus kita dukung dari DPR ini. Jangan sampai DPR ini dianggap sebagai, atau dicap sebagai lembaga stempel. Kami sudah terjun kemarin, ternyata tidak cukup hanya pagar misterius di tengah laut. Saya kebetulan ditugasi untuk di wilayah sebelah. Lebih terkejut lagi ini. Ada 1063 hektar mangrove yang di ruang laut juga akan diturunkan statusnya dan kemudian juga nanti ujung-ujungnya akan disertifikatkan untuk pariwisata. Padahal jelas-jelas dalam PSN itu, wisata itu diperbolehkan tapi tidak boleh dijadikan tempat tinggal. Ini nanti kita bahas dengan Menteri Perhutanan nanti siang. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, sekarang ini rakyat sudah menunggu. Rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini, rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat. Karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat sudah menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Ada apa? Gerangan. Ini serius Pak. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama, mumpung Presiden kita semangat, harapan saya DPR sudah semangat, kemarin setelah paripurna kita diterjunkan ke lapangan, Pak Menteri juga harus sama-sama semangat. Jangan sampai Pak Menterinya malah kendor. Harapan saya seperti itu. Jadi ini Bu Ketua, saya mohon betul agar statement Bu Ketua kemarin itu bisa menjawab daripada apa yang disampaikan atau diharapkan masyarakat. Saya dan teman-teman tentunya di ruangan ini tidak ada fraksi partai-partai Pak, yang adalah fraksi Komisi 4, kami ada di belakang Ibu Pimpinan untuk mendukung apa yang langkah-langkah dilakukan Ibu Pimpinan dalam rangka menegakkan regulasi aturan, dan harapan kami adalah harus diusut tuntas. Seperti yang disampaikan Bu Ketua, harus karena sudah ada pengakuan. Yang paling bahaya Pak adalah ada sebuah skenario. Rakyat nelayan yang tidak tahu atau buta hukum disuruh bikin pengakuan. Alangkah naibnya negeri ini. Rakyat yang sudah susah sengsara disuruh mengaku untuk melakukan persekongkolan jahat, mengakui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum oleh kelompok tertentu. Ada 6 perusahaan di sana yang sudah mendapatkan legalitas terhadap pemilikan di sana, padahal di sana masih dalam posisi ada air, undang-undangnya sudah jelas semuanya. Kami juga konfirmasi kepada Pak Nusron, tapi sayang Pak Nusron tidak pernah berani merespon, karena mungkin saking ketakutannya, tapi saya berikan apresiasi. Saya menyayangkan statement daripada juru bicara daripada KKP, yang selalu berkilah, seolah-olah Pak Nusron dianggap
membocorkan. Ini bukan membocorkan. Karena udah perintah presiden maka harus dibuka, harus terang benderang. Siapa pemegang sertifikat dan siapa dalangnya. Bukti lengkap sebetulnya. Tinggal bagaimana ada kemauan atau tidak kita untuk menindak itu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa kami masih menunggu menindaklanjuti atau kita masih koordinasi. Sampai kapan kita berkoordinasi? Ini yang harus dijawab oleh Pak Menteri, dan jawaban ini bukan untuk kami DPR, Pak, untuk rakyat Indonesia, karena sekarang sudah mulai muncul. Surabaya tadi sampaikan, Makassar sekarang muncul lagi, yang dulu pernah kita kunjungi, ada lagi di daerah lain juga sama seperti itu. Jadi ini memang tidak dengan. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Menteri, karena sudah memerlukan perintah instruksi Presiden, sampaikan kepada Saudari Menteri Keuangan, kalau memang Bapak perlu anggaran besar, ini adalah untuk menyelamatkan aset negara. Ini adalah milik bangsa Indonesia. Jadi tolong tidak usah takut dengan Menteri Keuangan, karena ini Bapak menyelamatkan aset negara. Jadi itu yang kami sampaikan, kami tetap akan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, namun saya harapkan Bapak berserta aparaturnya harus lebih serius daripada kami yang ada di ruangan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.